Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Ardeksta Karisma, NIT 2241066 dari kelas Nautika 3C. Di sini saya akan membacakan materi tentang jaringan komputer dan perkabelan. Sebelumnya, saya akan membacakan beberapa materi yang akan saya bawakan. Yang pertama yaitu jenis jaringan komputer, kemudian kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir adalah jenis kabel jaringan. Memasuki materi yang pertama, yaitu jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan distribusi sumber informasi data, jaringan terbagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat terdiri dari klien dan server, di mana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada jaringan Local Area Network atau LAN. LAN adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN, biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Sebagai jaringan dengan area lokal, LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Dan yang terakhir, di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server dan bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan normal. Kemudian ada jaringan Metropolitan Area Network atau MAN. MAN adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya, MAN dipakai menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. MAN mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, meliputi area yang lebih luas dari LAN, yakni 10-50 km. Kemudian yang kedua, sebuah MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. MAN umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna oleh penyedia layanan jaringan yang menyediakan pelayanan kepada pengguna. Kemudian MAN bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi sehingga memungkinkan untuk berbagi sumber daya daerah yang sering digunakan untuk menyediakan koneksi bersama. Kemudian sekalipun MAN lebih besar dari LAN, teknologi yang dipakai biasanya sama dengan LAN. MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel yang tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output. Kemudian ada jaringan Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya, dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN, yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan WAN membutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat WAN memerlukan biaya yang sangat besar. Jaringan WAN mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama, umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN maupun MAN. Hal ini membuat WAN dapat digunakan secara luas. Yang kedua, area jangkauan WAN sangat luas. Oleh karena itu, biasanya dalam WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Tujuannya adalah agar perangkat-perangkat dalam jaringan WAN dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, jaringan WAN dapat melakukan pertukaran paket data atau frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun.
Kemudian yang terakhir, jaringan WAN ini bekerja pada layer fisik dan pada layer data link dari layer OSI. Kemudian berdasarkan topologi. Sebelum saya menjelaskan, saya akan membacakan pengertian dari topologi itu sendiri. Topologi adalah susunan lintasan aliran data di dalam jaringan yang secara fisik menghubungkan simpul yang satu dengan simpul lainnya. Topologi suatu jaringan didasarkan pada cara penghubung sejumlah node atau sentral dalam membentuk suatu sistem jaringan. Adapun topologi yang pertama yaitu topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Di sini kita bisa lihat gambaran dari topologi bus. Kemudian yang kedua adalah topologi ring. Pada topologi cincin, masing-masing titik berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskan pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Kita bisa lihat gambar dari topologi ring di sini. Kemudian, yang ketiga adalah topologi star. Pada rangkaian topologi star, biasanya menggunakan node atau hubungan atau switch yang berfungsi untuk menghubungkan koneksi antar node. Topologi star adalah salah satu jenis topologi komputer yang cukup banyak digunakan karena memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis topologi lainnya. Kemudian yang keempat adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Topologi mesh dapat dikatakan sebagai topologi jala. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Kemudian yang kelima adalah topologi tree. Merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Kemudian yang terakhir adalah topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua buah atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi. Kemudian materi yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah yang pertama, jangkauan lebih luas daripada jaringan wireless sehingga dapat mencapai daerah pelosok. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kabel lebih murah daripada jaringan nirkabel atau wireless. Kemudian yang ketiga, dari segi transmisi, data jaringan kabel lebih stabil daripada jaringan wireless. Dan yang keempat, transmisi tidak akan terganggu oleh cuaca. Sedangkan kekurangannya adalah, yang pertama, membuat sebuah jaringan dengan cakupan yang luas akan membutuhkan kabel yang banyak. Kemudian yang kedua, lebih sulit untuk dirawat karena kabel bisa saja rusak. Yang ketiga, cenderung kurang rapi. Kemudian materi yang ketiga yaitu jenis kabel jaringan. Yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial ini merupakan kabel yang mempunyai dua konduktor, yakni koper pada bagian tengahnya atau pusat inti yang terbuat dari tembaga berstruktur keras dan dilapisi oleh isolator. Sementara konduktor kedua adalah yang melingkar pada bagian luar, isolator pertama, serta tertutup dengan insulator luar. Jenis kabel koaksial ini umumnya dipakai untuk topologi bus. Kabel koaksial adalah kabel yang terbuat dari tembaga, sehingga sudah pasti membuat kabel ini jauh lebih murah dibanding fiber optik. Kita bisa lihat gambar dari kabel koaksial di sini. Kemudian ada kabel UTP atau Unshackled Trace Pair. Merupakan salah satu jenis kabel jaringan yang digunakan sebagai penghubung antar komputer atau sebagai penghubung antar perangkat jaringan lainnya. Kabel UTP adalah jenis kabel tanpa pelindung bagian dalam kabel. Jenis kabel ini
Banyak digunakan saat ini karena memiliki fungsi yang sama tetapi harganya lebih murah dibandingkan dengan jenis twist pair lainnya. Fungsi kabel UTP adalah untuk membatasi kecepatan akses internet komputer. Kemudian yang ketiga ada kabel STP atau Shielded Twist Pair. Adalah jenis kabel twist pair yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel yang berfungsi untuk menghalau gangguan elektromagnetik yang mempengaruhi internet. Aluminium foil pada kabel STP membungkus tiap pasang kabel tembaga, jadi akan ada 4 sel aluminium dalam kabel. Sekian dan terima kasih presentasi yang dapat saya bacakan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.